Awalnya, kamu mendengar bunyi dengung melengking. Lalu ada percikan berterbangan di sekitar kepalamu. Lampu mulai berkedip-kedip, terdengar letusan yang memekakan telinga, dan jantungmu nyaris copot. Lalu kamu merasa panas, seolah berada di tengah gurun pasir. Kamu menjerit-jerit sampai sekelilingmu berubah hitam. Kamu tersadar dan tersentak. Kamu sedang terbaring di lantai dalam gelap pekat, berusaha menghimpun pikiran. Pagi harinya, kamu putuskan untuk mengunjungi sahabat karibmu, seorang penemu. Dia sedang mengerjakan mekanisme baru, tapi nggak pernah cerita buat apa benda itu. Kamu tiba dan mengetuk pintu depannya, tapi tak ada jawaban. Saat itulah kamu sadar, pintunya sedikit terbuka. Kamu pun memasuki rumah itu, sepi sekali di dalam. Bergerak perlahan dan hati-hati, kamu sampai di tangga. Tangga itu menuju lantai bawah, ke laboratorium temanmu. Biasanya, dia tidak mengizinkan siapapun masuk. Tapi gimana kalau ternyata sesuatu terjadi dan temanmu nggak sempat minta tolong? Saat membuka pintu logam berat yang menuju laboratorium, kamu tertegun. Ruangan itu penuh dengan peralatan rumit, tapi tidak ada manusia. Rasanya kamu mau keluar aja. Semua tabung eksperimen dan lampu-lampu yang berkedip itu bikin pusing. Kamu juga agak takut dengan bunyi dengung rendah yang aneh. Sayang, saat berusaha pergi dari sana secepatnya, kamu tidak melihat sejumlah kabel di bawah kaki kananmu. Kamu tersandung, lantas mengayunkan lengan mencari keseimbangan. Tanganmu menghantam sebuah alat dan membuatnya jatuh. Alat itu pecah di lantai, kamu mendengar bunyi dengung melengking, dan begitulah. Setelah sadar apa yang terjadi, saatnya kamu cabut dari sini. Kamu bangkit berdiri, gak ada yang sakit, bagus. Pelan-pelan, kamu naik ke lantai atas, memanggil temanmu. Tak ada jawaban. Kamu putuskan untuk pulang dulu dan minta maaf atas kecelakaan itu nanti. Tapi sebelum meninggalkan rumah itu, ada yang menarik perhatianmu. Cermin di dinding. Atau apa itu beneran cermin? Karena bayanganmu nggak kelihatan. Dengan bingung, kamu menatap permukaan kaca itu. Lalu, perlahan sekali, kamu turunkan pandangan menuju tanganmu. Tanganmu tidak ada, kosong. Kamu memeriksa bagian lain tubuhmu, atau lebih tepatnya, ketiadaannya. Meski terasa seperti mimpi buruk, kamu tidak menjerit dan berlari berkeliling. Tapi kamu nggak bisa memungkiri kenyataan bahwa kamu jadi gaib. Pakaian dan sepatu yang kamu pakai saat kecelakaan itu juga nggak kelihatan. Kamu pergi ke ruang duduk dan mengambil buku. Jelas, kamu bisa melihatnya. Gimana kalau makanan? Kamu menyelinap ke dapur dan membuka kulkas. Perhatianmu teralihkan oleh sepotong kue di atas piring biru. Sekejap kemudian, kamu sudah memegangnya. Masih kelihatan. Yah, kalau gini mah sama aja. Soalnya ada smartphone model terbaru yang sudah lama kamu incar. Tapi kamu tetap aja nggak bisa menyelinap ke dalam toko dan pergi dengan ponsel di tangan. Kamu kembali ke cermin. Kue itu tetap kelihatan sampai kamu memasukkannya ke dalam mulut. Artinya, kalau mau makan sesuatu di luar, kamu harus cepat. Donat yang melayang pasti kelihatan aneh sekali kan? Tapi meski gak bisa dapat barang-barang bagus, kamu tetap bisa memperoleh pengalaman unik. Ide brilian muncul di benakmu. Gimana kalau kamu menyelinap ke tempat sangat rahasia dan melihat-lihat? Misalnya, bandara. Kebetulan ada bandara di dekat situ. Akhirnya, rasa penasaranmu akan terpuaskan. Kamu mencoba menggosokkan kedua tangan. Meski tidak melihatnya, tubuhmu tahu gerakannya. Kamu keluar dan berangkat ke arah bandara, sambil menyenandungkan lagu yang nempel di otakmu. Tapi karena beberapa orang menoleh, bingung dengan asal suara itu, kamu putuskan untuk diam saja. Sesaat kemudian, ada lagi hal ribet dari keadaanmu sekarang. Anjing. Meski tidak bisa melihatmu, anjing tetap bisa mendeteksi baumu. Seekor anjing kabur dari pemiliknya dan berlari ke arahmu. Dia mengendus kaki kirimu, menggeram, dan mulai meloncat mengitarimu. Kamu terpaku di tempat. Pemilik anjing bersiul dan memanggil anak bulunya itu. Tapi alih-alih meninggalkanmu, anjing itu justru mulai menggonggongimu. Anjing itu baru pergi menjauh setelah dipanggil namanya. Dalam setengah jam, dengan agak syok, kamu sampai di bandara. Kamu masuk tanpa kesulitan, berhasil menyelinap melewati beberapa lapis penjaga keamanan. Tapi begitu mendekati pintu yang kelihatannya menjanjikan, bunyi lengking alarm mengejutkanmu. Tampaknya sistem telah mendeteksi suhu badanmu. Merasa takut dengan semua kondisi di sekitarmu, kamu merapatkan diri ke dinding agar penjaga keamanan lewat. Kejadian itu meredam rasa penasaranmu. Kamu cuma mau pulang sekarang. Setelah meninggalkan gedung bandara, kamu bingung. Gimana caranya pulang?
Jalan kaki pasti bakal lama banget. Kamu nggak bisa nyewa sepeda karena, ya jelas lah. Kamu nggak bisa menyetop taksi sebab si sopir nggak ngeliat kamu. Mungkin kamu bisa naik bus, tapi nggak ada bus di sekitar situ. Yah, terpaksa jalan kaki. 2 jam kemudian, kamu kelelahan dan ingin sekali beristirahat. Kamu melihat taman kecil dengan danaunya di tepi lain jalan. Ada pohon rindang, kamu selamat. Kamu menjatuhkan diri di rumput dan mengembuskan napas panjang. Dalam semenit, kamu sudah tertidur. Kamu tersentak bangun. Astaga, ada anjing besar di atasmu. Dan kayaknya dia nggak mudah menyerah. Dengan hati-hati kamu bangkit dan mulai mundur pelan-pelan. Karena sudah takut sekali, kamu berbalik dan lari. Dan anjing itu mengejarmu. Kamu nggak sadar sudah lari terlalu dekat ke danau. Kamu terjun ke air dingin masuk ke hidung dan mulutmu. Saat kamu kembali ke permukaan, sudah ada kerumunan kecil orang piknik yang berkumpul di sekitar situ. Mereka melambaikan tangan sambil membahas, pasti ikan besar yang bisa menimbulkan keributan seperti itu. Kamu tidak bisa berenang ke tepi danau dan keluar dari air begitu saja di depan mereka. Itu sebabnya kamu menahan napas dan menyelam lebih dalam. Akhirnya, kamu sampai di tepi lain danau dan merangkak ke darat. Wow, kamu bisa melihat sebagian tubuhmu tertutup oleh lumpur, ganggang, dan sampah lain yang tampak jelas. Kamu nggak bisa muncul begitu saja di jalan dengan keadaan setengah gaib begini. Kamu pun menghabiskan 1 jam berikutnya duduk di balik semak sambil menunggu pakaianmu kering. Lalu kamu bersihkan sebisa mungkin. Hari sudah gelap. Kamu lelah, haus, lapar, dan ngantuk. Dan rumahmu masih jauh sekali. Ide cemerlang muncul dalam benakmu saat melewati hotel termahal di kota. Kamu bisa istirahat di sana. Pas banget, kamu juga belum pernah ke tempat semewah itu. Pintu hotel itu otomatis, dan kamu berhasil menyelinap di antara tamu-tamu lain. Tak ada orang yang melihat atau menanyaimu. Sepertinya memakai lift terlalu berisiko. Karena itu, kamu naik tangga sampai ke lantai teratas. Pasti indah sekali pemandangan yang akan kamu lihat malam ini. Tapi masih ada satu masalah lagi. Gimana caranya kamu masuk kamar? Sepertinya kamu beruntung. Seorang petugas sedang membersihkan salah satu kamar suite terbesar. Dan pintunya terbuka. Kamu masuk pelan-pelan dan berdiri diam di sudut. Petugas itu lalu pergi. Dan wow, kamu bebas. Kamu mandi gelembung berjam-jam sambil menikmati pemandangan malam kota. Lalu kamu nonton beberapa acara di TV layar datar lebar. Kamu bermain dengan semua remote control, membuat secangkir kopi lezat, dan duduk di tiap sofa yang ada di kamar suite itu. Saat matamu sudah berat sekali, kamu berbaring di ranjang paling empuk seumur hidupmu. Kamu tertidur dengan senyum di wajahmu. Sebuah jeritan membangunkanmu. Kamu mengedipkan mata. Petugas kebersihan yang kemarin melihatmu dengan mulut ternganga. Aduh, kegaibanmu pasti sudah hilang. Terus, gimana sekarang?